Hai, halo. Nama saya Bapak Guru Malik Fajar, Guru BK SMA Negeri 7 Pindrang. Nah, anak-anak sekalian, sebelum belajar hari ini, Pak Guru mau bertanya dulu, apa yang kamu ketahui tentang BK atau bimbingan konseling? Jadi, ya betul sekali. BK itu bukan mata pelajaran, bukan muatan lokal, dan bukan pula ekstrakurikuler. Lalu BK itu apa Bapak Guru? Jadi, bimbingan konseling Islam adalah pelayanan bantuan peserta didik oleh konselor atau guru BK kepada peserta didik, baik itu secara perorangan maupun secara berkelompok. Ya, betul. Di hari ini kita akan belajar yaitu menunda tugas. Nah, untuk mempelajari pelajaran hari ini, kita akan belajar yaitu menunda tugas atau dalam istilah psikologinya disebut dengan prokrastinasi akademik. Mari kita mulai anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla qada'tana ni'matan katsiratan hatta nastati an najtami'a fi hadzal maqamil mubarak. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the king of the great kingdom, namely of Islam religion, then broke us from an educated person to be educated person. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video pembelajaran jarak jauh oleh Bapak Guru Malik Fajar. Nah, Bapak Guru mau menanyakan kabar nih. Bagaimana kabarmu semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar materi BK, yakni prokrastinasi akademik dengan konseling kelompok dan pendekatan self-regulation learning atau pendekatan SRI. Sebelum kita belajar, kita ketahui dulu ya kompetensi dasar hari ini. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita hari ini dilancarkan dengan pelajaran yang baik. Alhamdulillah. Sebelum mengetahui pengertian prokrastinasi akademik, kita ketahui terlebih dahulu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan prokrastinasi akademik atau menunda tugas. Kita simak dulu ya, atau kita buka dulu Al-Quran yang berkaitan dengan menunda tugas. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata ada ayat Al-Quran yang terkait dengan materi kita hari ini tentang prokrastinasi akademik atau menunda tugas. Ayat Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Luqman ayat 34. Nah, Bapak Guru akan bacakan ayatnya untuk anak-anakku sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ati وينزل الغيث ويعلم ما في أرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
Sadaqallahul Adzim. Nah, arti atau terjemahan dari surah Al-Luqman ayat 34 yakni, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati besok. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan prokrastinasi akademik atau menunda tugas. Semoga dengan ayat tadi kita bisa menjadi cerminan, bisa jadi patokan atau cerminan bahwa menunda tugas atau prokrastinasi akademik itu hukumnya tidak boleh, supaya anak-anakku sekalian bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Mari kita lanjut materi hari ini. Jadi, prokrastinasi akademik adalah tidak mengerjakan atau menunda mengerjakan tugas yang berakibat tugas itu tidak selesai dengan tepat waktu atau dikerjakan mepet tidak sesuai dengan deadline. Ini menurut Solomon dan Rublam 1998, sampul bukunya warna hijau muda ya, anakku sekalian. Secara kesimpulan dari beberapa ahli, Bapak Guru dapat mengambil kesimpulan bahwa prokrastinasi akademik adalah perbuatan menunda mengerjakan tugas dan tanggung jawab akademik sengaja atau tidak, dan berujung tugas itu tidak terselesaikan atau selesai tapi tidak maksimal. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah tadi mengetahui pengertian prokrastinasi akademik, selanjutnya adalah apa saja aktivitas prokrastinasi akademik yang sering dilakukan. Ini menurut Solomon dan Rublam 2005, sampul bukunya warna merah marun ya, bahwa tugas akademik yang biasa ditunda oleh prokrastinator atau orang yang sering menunda tugas ialah yang pertama, mengarang, alias menunda tugas yang terkait dengan tulis menulis. Misalnya kalau misalnya Bapak Guru memberikan tugas merangkum mata pelajaran hari ini, tapi siswa sering menunda pelajaran atau menunda pelajaran mengarang. Yang kedua ialah belajar untuk menghadapi ujian. Nah, biasa sekali kalau siswa itu bisa belajar kalau mau dekat dengan ujian atau pembelajaran misalnya UTS, UAS dan sebagainya. Yang ketiga adalah membaca. Menurut data statistik nih bahwa 73% anak Indonesia kurang sekali minat belajarnya. Yang keempat adalah kinerja administratif. Nah, kinerja administratif alias menunda mencatat. Mencatat itu penting sekali dalam proses pembelajaran agar kita bisa mengulangi kembali catatan yang kita sudah tulis. Yang kelima adalah menghadiri pertemuan akademik atau mengikuti pembelajaran jarak jauh. Misalnya, kalau waktu tidurmu kurang, berarti kamu terlambat untuk belajar besoknya. Makanya penting sekali menjaga waktu, memanage waktu dengan baik. Yang keenam adalah kinerja akademik secara keseluruhan, alias menunda mengerjakan tugas-tugas akademik secara menyeluruh. Nah, untuk memahami lebih dalam terkait dengan prokrastinasi akademik, Bapak Guru mau kasih sebuah contoh kasus terhadap siswa kelas 10 SMA yang sering melakukan penundaan tugas dikarenakan kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru dan waktu pengumpulan tugas yang lama, sehingga siswa kelas 10 ini melakukan yang namanya prokrastinasi akademik. Berikut saya akan tampilkan videonya ya.
Ais dari di kota, dapat tugas di kerja. Wes, angkas tugas si Jama ya, menteri pasti ya. Iya, Waalaikumsalam. Masih bisa. Silakan juga. Apa keperluan dasar? Ada yang bisa dibantu? Begini Pak, saya mengajar di kelas 10. Ternyata banyak anak-anak yang tidak ikut DDR. Oh iya. Tolong dikonsultasi Pak Dik, kira-kira apa Tindak lanjutnya ya. Sehingga anak-anak bisa ikut. Oh iya. Bisa disebutkan Pak siapa saya namanya dan kelasnya? Oh iya, ini Pak, ada Ya. beberapa anak seperti misalnya Ahmad Posan kelas 10 Kompa ya. Asman kelas 10 MIPA 3. Asman 10 MIPA 3 ya. Siapa lagi Ustaz? Ahmad Posan. Iya. Rafli 10 MIPA 1. Iya. Sahir IPS 3. Oh 10 IPS 3. Dan Senal Abdi kelas 10 MIPA 1. Oh iya. Jadi insya Allah kami akan tindak lanjuti sebagai konselor atau guru BK. Terima kasih atas informasinya. Jadi terima kasih atas informasinya terkait dengan siswa yang bermasalah. Insya Allah kami sebagai guru BK akan tindak lanjuti siswa yang bermasalah. Kebetulan kami juga sudah masuk di program konseling kelompok. Oh iya, sama-sama Pak. Kalau begitu saya mau mengajar lagi Pak. Oh iya. Nah, setelah tadi sudah melihat contoh kasus yang diberikan oleh Bapak Guru. Nah, Bapak Guru akan menjelaskan langkah-langkah konseling kelompok dengan pendekatan self-regulation learning. Langkah pertama atau tahap awal kelompok. Nah, proses utama selama tahap awal pembentukan kelompok adalah orientasi dan eksplorasi. Pada awalnya, tahap ini akan memunculkan kepercayaan terhadap kelompok. Jadi seorang konselor harus memberikan kepercayaan kepada seorang konseli atau klien. Nah, langkah-langkah pada tahap awal pembentukan kelompok yang pertama adalah menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak sekalian karena sudah masuk di ruang konseling kelompok dengan pendekatan self-regulation learning. Kedua yang tak kalah penting dalam proses konseling kelompok adalah
berdoa. Nah, berdoa itu sangat penting dalam proses konseling kelompok. Gunanya adalah memberikan kelancaran pada saat proses konseling kelompok. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah melaksanakan perkenalan nama. Nah, perkenalan nama sangat penting dalam proses konseling kelompok karena kita harus saling mengenal dalam proses konseling kelompok. Jadi, terima kasih atas kedatangan kalian yang sudah masuk bergabung di konseling kelompok. Terlebih dahulu, kita perkenalan nama supaya kita semua lebih akrab di dalam ruang konseling kelompok ini. Sebelum perkenalan nama, ada baiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Malik Fajar. Saya guru BK atau konselor di SMA Negeri 7 Pindrang. Mungkin siapa yang mau perkenalan pertama? Pak, saya Ya, Pak. silakan. Perkenalkan, nama saya Sahir dari kelas 10 IPS 3. Ya. Siapa lagi boleh? Perkenalkan, nama saya Fasan Alfat dari kelas 10 MIPA. Ya. Ada lagi? Ya Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Afli dari kelas 10 MIPA 4. Ya, yang terakhir. Ya saya Pak. Ya. Saya Munur Asman dari kelas 10 MIPA 3. Ya. Jadi ada Sahir dari 10 IPS 3, ada Ahmad Pausan 10 MIPA 4, Rapli 10 MIPA 4, dan Muhammad Asman dari 10 MIPA 3. Yang keempat ialah seorang konselor memberikan penjelasan terkait dengan konseling kelompok. Jadi konselor harus memberikan penjelasan kepada konseli bahwa ini adalah pengertian konseling kelompok, sekaligus memberikan gambaran bahwa aturan-aturan dalam konseling kelompok. Berikut adalah videonya. Jadi, ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Saya Pak, Ya, silakan Ahmad Pausan. konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok agar bisa mencapai tujuan secara bersama. Iya, betul sekali. Jadi, konseling kelompok itu konseling yang dilakukan secara berkelompok agar suatu permasalahan itu dapat diselesaikan secara bersama juga. Yang kelima adalah menjelaskan asas-asas konseling kelompok. Nah, asas yang paling penting dalam konseling kelompok adalah asas kerahasiaan. Setelah tadi kita mengetahui perkenalan nama, nanti terlebih dahulu adalah seorang konseli atau klien akan menyampaikan masalahnya. Nah, memberikan penjelasan terhadap asas-asas konseling kelompok itu sangat penting. Terutama adalah asas kerahasiaan. Jadi, semua yang terlibat dalam konseling kelompok harus menjaga rahasia satu sama lain. Jadi penting sekali asas kerahasiaan atau seorang konselor memberikan penjelasan kepada klien bahwa pentingnya asas kerahasiaan dalam konseling kelompok. Jadi ada pengertian konseling kelompok sudah disampaikan sama temannya dari Ahmad Pausan. Dan di dalam konseling kelompok pula ada asas-asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah suatu pembicaraan yang harus dirahasiakan dalam kelompok ini. Jadi khusus 5 orang saja saya konselornya, kalian sebagai konseli yang mengetahui apa-apa saja yang ada dalam konseling kelompok ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu asas yang tidak ada paksaannya dari pihak manapun. Ya, artinya itu sukarela. Asas yang ketiga itu ada namanya asas terbuka, yaitu asas dituntut kita terbuka atas permasalahan yang terjadi. Jadi tidak ada kerahasiaan yang kalian sembunyikan, yang kalian khawatirkan. Karena tadi sudah ada yang namanya asas kerahasiaan. Yang keempat ada yang namanya asas kegiatan. Nah, di asas kegiatan itu harus ada interaksi antara individu dengan individu lainnya.
antara konselor dengan klien atau konseli. Jadi kalau Bapak memberikan nanti materi, silakan menanggapi atau kalian memberikan pertanyaan. Seperti itu. Kalian sudah paham? Paham. Iya. Yang keenam adalah ice breaking. Nah, ice breaking ini tentunya perlu rileks. Peserta konseling kelompok atau konseli harus rileks dalam proses konseling kelompok. Jadi seorang konselor harus memberikan ice breaking kepada konseli. Nah, dalam ice breaking pada konseling kelompok ini adalah satu permainan 1, 2, 3 door, 4, 5, 6, 4, 5 door. Jadi permainan ini sangat penting untuk melatih kefokusan antara konselor dengan konseli. Ya, supaya kita tidak tegang dalam proses konseling kelompoknya ini, kita dulu melakukan ice breaking. Ya, ice breaking itu kayak permainan. Bagaimana kita lakukan ice breaking dulu ya? Coba. Ya, jadi ice breakingnya itu begini ya, aturannya seperti ini. Kalau kita mengenai kelipatan 3 ice breaking atau permainan kelipatan 3. Jadi kalau misalnya saya bilang 1, 2, 3, 1, 2 door, 4, 5 door, 7, 8 door. Jadi paham? Paham. Jadi nanti begini alurnya ya. Saya dulu, baru Rafli, baru Sahir, baru Asman, baru Pausan, kembali lagi ke saya. Paham? Dipahami? Paham. Iya. Kita mulai dulu ya. Jadi saya ulang dulu ya, kita melakukan ice breaking. Nama permainannya itu kelipatan 3. Jadi saya mulai dari angka 1, kemudian Rafli, kemudian Sahir, kemudian Asman, lalu ke Pausan, kembali ke saya lagi. Jadi kita mulai ya. 1, 2, 3. ya, salah ya, karena kelipatan 3 itu disebut. Selanjutnya adalah tahap peralihan. Nah, tujuan tahap ini adalah membangun iklim. Seorang konselor harus saling percaya yang mendorong anggota menghadapi rasa takut yang muncul pada tahap awal. Konselor harus memahami karakteristik dan dinamika yang terjadi di tahap transisi. Nah, di tahap peralihan penting sekali sebagai konselor memperhatikan tingkah laku seorang konseli. Nah, langkah-langkah tahap peralihan yang pertama ialah menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok. Nah, seorang konselor harus menjelaskan kembali kegiatan ini sebagai konseling kelompok. Kumpulan tugasnya panjang diberikan waktu tugasnya. Apa kalian sering masih menunda tugas, mengumpul tugas? Masih? Ya, jadi misalnya saya berikan contoh, Sahir diberikan tugas sama gurunya, waktunya sebulan. Pasti Sahir sering menunda toh? Sering Pak. Sering. Iya. Yang kedua pada tahap peralihan adalah seorang konselor memberikan tanya jawab kepada konseli terhadap kesiapannya anggota kelompok untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi seorang konselor perlu menanyakan apakah sudah dipahami materinya atau belum. Nah, kita selanjutnya masuk pada kegiatan atau materi terkait dengan prokrastinasi akademik. Jadi anak-anakku sekalian, prokrastinasi akademik adalah bagaimana suatu penundaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengerjakan hal lain dan biasa muncul perasaan cemas. Bapak mau tanya dulu kepada anak-anakku sekalian, kalau kamu tidak kumpul tugas pasti rasa cemas sering muncul tak? Iya Pak. Ya, sering muncul rasa cemas. Berarti kalian termasuk prokrastinator. Jadi orang siswa atau mahasiswa yang sering terlambat mengumpulkan tugas entah itu sebab lain, itu disebut dengan prokrastinator atau orang yang sering melakukan penundaan tugas. Yang ketiga pada tahap peralihan ialah
mengenali suasana apabila anggota kelompok secara keseluruhan atau sebagian belum mampu atau memasuki tahap berikutnya, dan seorang konselor harus mengetahui suasana atau tingkah laku seorang konseli. Nah, berikut ini adalah videonya. Begini ya, saya dulu lemah. Sudah di yang keempat lagi. Misalnya tadi kecemasan. Biasa kita menunda tugas tuh, misalnya main game seharian tanpa dikerja tugasnya, padahal besok minggu depan biasa seperti itu anak sekalian toh. Iya Pak. Ya, apa kalian sudah paham tadi toh? Tadi pengertiannya, kemudian bentuk-bentuknya. Paham. Yang keempat adalah memberi contoh masalah pribadi yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Jadi seorang konselor harus memberikan contoh yang baik kepada seorang konseli agar bisa lebih dipahami dalam proses konseling kelompok. Nah, berikut ini adalah videonya. Misalnya begini, biasa itu suasana hati tak itu buruk, biasa tidak mau kerjakan tugas toh. Halo semuanya. Biasa itu toh, kalau misalnya hati ini gundah toh, misalnya hatimu tidak sesuai dengan anumu, biasa menunda tugas seperti itu. Selanjutnya adalah tahap pengakhiran. Nah, pada tahap ini pelaksanaan konseling kelompok ditandai dengan anggota kelompok mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam proses konseling kelompok. Nah, langkah-langkah tahap pengakhiran yang pertama adalah menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok ini akan segera berakhir. Yang kedua, pada tahap pengakhiran adalah konseli memberikan pesan dan kesan pada proses konseling kelompok kepada konselor. Yang ketiga, pada tahap pengakhiran adalah membahas kegiatan lanjutan. Seorang konselor harus memberikan tanggapan kembali kepada konseli agar proses konseling ini bisa berjalan dengan baik. Yang keempat dan yang kelima adalah ucapan terima kasih. Nah, yang keempat ini adalah ucapan terima kasih harus disampaikan oleh konselor kepada klien supaya proses terjalinnya kerjasama lagi atau kerjasama kembali antara konselor dengan klien. Yang kelima adalah berdoa. Tadi diawali dengan doa dan harus pula diakhiri dengan doa agar proses konseling kelompok ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur dari aturan konseling kelompok. Nah, secara kesimpulan anak-anakku sekalian bahwa konseling kelompok adalah konseling yang dilaksanakan secara berkelompok dan penyelesaiannya pula diselesaikan secara berkelompok. Nah, pendekatan yang dilakukan pada proses konseling dengan materi prokrastinasi akademik adalah pendekatan self-regulation learning. Nah, pendekatan SRL ini adalah sebuah kegiatan di mana individu yang belajar secara aktif sebagai pengatur pada proses pembelajarannya. Nah, penting sekali dengan kegiatan konseling kelompok ini, dengan melakukan pendekatan SRL, siswa tidak lagi menunda tugasnya atau melakukan prokrastinasi akademik. Jadi jangan lagi jadi prokrastinator ya anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Apabila pembelajaran ini dirasa cukup atau ada pertanyaan enggak? Nah, jika ada pertanyaan, bisa mengirimkan atau bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa melalui WhatsApp saya yang ada di bawah. Akhirnya, sudahlah pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, Bapak Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Akhir kata dari SMA Negeri 7 Pinrang, sucikan hati, ikhlas dalam bekerja untuk melahirkan generasi hebat, berbakat, dan berakhlak. SMA Negeri 7 Pinrang, saling percaya, profesional, integritas, bahagia. Sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih.
Saya Bapak Guru Malik Pajar, Guru BK SMA Negeri 7 Pindrang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.